Jadi ini, the power. Ada 3 ancaman utama buat Amerika Serikat. Ini kita ngomong ekonomi ya. Sebenarnya kita ngomong ekonomi sih. Ada 3 ancaman buat Amerika Serikat. Yang pertama Bapak Ibu, itu adalah ancaman kekuatan. Secara militer, Cina itu tidak kuat secara militer. Kenapa bukan ancaman militer saat ini ya, sementara ini ya buat Amerika Serikat. Karena kalau kita lihat dari kekuatan nuklir, Rusia detik ini negara yang punya nuklir paling banyak di dunia. Lebih dari 5.000 hulu ledak nuklir. 5.500 hulu ledak nuklir itu artinya kalau terjadi perang dunia 3 dan dia mau dibom, dia udah punya cukup senjata buat meledakkan semua ibu kota yang ada di planet bumi ini. Jakarta, Tokyo, Washington, Berlin, Amsterdam, lebih dari cukup. Karena dia mau menggaransi kalau gua mati semua kita ini ya. Bagus. Amerika cuma 5.000, peringkat 2. Peringkat 3-nya Bapak Ibu, ternyata kekuatannya cuma 600. Jadi jauh. Jadi ini ancaman pertama. Ini doktrin militer Amerika Serikat. Jadi ada 3 ancaman utama. Yang pertama adalah Rusia, ancaman militer. Oke, masuk akal. Apa ancaman yang kedua? Ancaman yang kedua bukan ancaman kekuatan, tetapi ancaman yang mendesak, urgent threat. Jadi ada power threat, ada urgent threat. Rusia mengancam, iya. Urgent enggak? Enggak. Enggak mungkin dia nuklir kita, enggak mungkin juga dia ngalahin kita. Tapi kita juga enggak mungkin nyerang Rusia. Nah ancaman yang kedua adalah urgent threat, yang namanya Iran. Namanya Iran. Iran udah selama bertahun-tahun, sekali lagi ini versi Amerika, mereka membiayai organisasi-organisasi yang dilabeli sebagai organisasi oleh Amerika. Ada Hezbollah, ada organisasi Hamas, ada banyak di Syria, di Yemen, di Irak. Nah, organisasi ini dianggap sebagai ancaman buat Amerika Serikat. Tapi kenapa Iran ini dianggap sebagai ancaman ya buat Amerika Serikat? Pernah gak sih bertanya-tanya, kenapa Iran dianggap sebagai ancaman dari Amerika Serikat? Kaya enggak? Nuklir punya? Belum jadi nuklirnya dia juga. Terus kenapa dianggap sebagai ancaman buat Amerika Serikat? Pernah gak sih kita berpikir sebenarnya kenapa Iran negara kecil gitu-gitu kok Amerika takut sama mereka? Ya, sebetulnya Amerika gak takut sama Iran Bapak Ibu. Yang Amerika takut, Iran gak mungkin nyerang Amerika Serikat, gak mungkin. Yang Amerika takut kalau Iran menyerang kepentingan Amerika Serikat. Menyerang US dollar. Maksudnya apa menyerang US dollar? Mungkin Bapak Ibu kalau ingat-ingat lagi, sekutu utama Iran yang ada di Timur Tengah, siapa ya? Mungkin hampir gak ada ya, kecuali beberapa rejim di Irak, beberapa rejim di Lebanon, Hezbollah misalkan. Tapi kalau dipikir-pikir, berarti yang ditakutkan oleh Amerika Serikat, pada saat itu pun saya pikir, kenapa dia dimasukin sebagai urgent threat? Karena yang dia mau serang, yang terancam adalah US dollar Bapak Ibu. US dollar itu backbone-nya adalah minyak. Minyak produsen terbesarnya ya Arab Saudi. Venezuela banyak cadangan? Banyak. Tapi apakah diolah semuanya? Enggak. Jadi apa yang dia lakukan? Kalau Arab Saudi rata dengan tanah, berarti udah gak ada lagi petrodolar. Jadi relevan untuk Amerika Serikat jagain Arab Saudi. Masukin lapangan udara, pangkalan militer, dan termasuk naruh satpam di situ yang namanya Israel. Relevan. Menjaga kepentingan Amerika Serikat. Faktor cuan, ya dan tidak. Kenapa? Karena cuan terbesar Amerika Serikat bukan dari jualan minyak. Cuan terbesarnya dari jualan uang palsu. Yang nanti akan kita bahas. Nah, ancaman ketiga, dan ini yang paling mengerikan. Ancaman politis, ancaman politik, jadi political threat. Bukan Cina, musuhnya bukan Cina, musuhnya adalah CCP, Partai Komunis
China. Dan ini ternyata sekarang jadi kejadian ya. Amerika nggak sebel sama Cina. Bukan Amerika itu rasis, Bapak Ibu. Bukan Amerika itu nggak suka sama orang Asia, enggak. Tapi dia nggak suka dengan apa yang dia nggak bisa kontrol. Dia nggak bisa kontrol rejim di China. Nggak bisa. Dia nggak bisa kontrol pemilu di China, seperti di Ukraina. Dia nggak bisa kontrol peredaran uang di China, seperti di Indonesia. Dia nggak bisa kontrol apapun di sana. Nggak bisa. Kenapa? Karena Cina bukan negara demokrasi. Kalau negara demokrasi, kepentingan kita terganggu, gampang. Pemilu selanjutnya, tinggal bayarin aja partai yang mau jalan bareng sama kita. Kan begitu konsep negara demokrasi. Di tingkat kabupaten, di tingkat kota, di tingkat negara. Di negara-negara yang lemah institusinya akan lebih mudah dikendalikan. Tapi gimana kalau seandainya negaranya nggak bisa dikendalikan? Ya contohnya negara komunis, akan jadi masalah. Kenapa akan jadi masalah? Dan kenapa ini menjadi the biggest threat sebetulnya buat Amerika Serikat? Ini yang namanya the century of humiliation. Tahun 1839 sampai tahun 1939. Apa yang terjadi? Kalau Bapak Ibu di sejarah kita nggak diajarin ya, tapi ini 100 tahun Cina daratan itu diinjak-injak, disuruh pakai diekspor opium gila-gilaan sama Inggris. Habis-habisan. Kalau jalan di pinggir-pinggir jalan ya orang bergelimpangan aja pada mabok, mati. Selama 100 tahun mereka dipermalukan dan dipaksa untuk beli opiumnya Inggris. Ketika mereka mau akhirnya sadar, kayaknya nggak bener nih narkoba nih, kayaknya bahaya nih, kita tutup deh pelabuhan kita. Jangan kasih masuk barang-barang itu. Apa yang terjadi? Dibom. Pelabuhan-pelabuhan yang ada di Cina dibakar kota-kotanya sama Inggris. Hal yang sama juga dilakukan sama Amerika Serikat. Ketika Jepang menutup negaranya dari perdagangan dunia. Tapi ini jadi pola yang penting untuk Bapak Ibu lihat. Ya, dalam 1-2 tahun ke depan kenapa ini menjadi semakin urgent buat kita ketahuin. Jadi ada peribahasa di era tersebut dan itu jadi backbone-nya CCP ya. Kalau negara kita ini dalam konteks bernegara, kalau negara kita bodoh, terbelakang, miskin, kita nggak akan dibiarkan bodoh, kita nggak akan dibiarkan miskin. Kita nggak akan dibiarkan tertinggal. Orang yang bodoh, orang yang miskin, orang yang tertinggal harus dianiaya. Ngeri ya? Dalam konteksnya bernegara berarti negara yang miskin, negara yang bodoh, negara yang tertinggal wajib dianiaya, wajib diperkosa, wajib loh. Artinya apa? Artinya kita jangan sampai tertinggal, kita jangan sampai bodoh. Kita jangan sampai miskin dan ini di-embed di pelajaran-pelajaran generasi anak sekolah di sana ya. Kenapa kita bisa dipermalukan selama ratusan tahun? Karena kita bodoh, kita tidak terdidik, kita tertinggal, kita miskin. Kita dipermalukan, kita diperkosa. Capek-capek orang macul-macul jadi petani di Cina dapat duitnya harus beli opium. Opium kerajaan Inggris. Kapan majunya negara ini? Nggak bisa. Dan mereka sadar itu. Sehingga pada perkembangannya ini konsep yang saya namakan ETM. Jadi ETM ini ekonomia, teknologia, militia. Jadi militia apa artinya? Negara kalau mau maju, ekonominya dulu harus maju, teknologinya terus maju, baru militernya harus maju. Ini wajib. Jadi prinsipnya apa? Ini ada ex opibus teknologi, ex teknologia militia. Jadi ekonomi membangun teknologi, opibus itu kemakmuran, prosperity. Jadi kalau udah prosper, ekonomi membangun teknologi dan teknologi nanti akan membangun militer. Ini yang akan dilakukan. Dan teman-teman kalau bisa melihat ini yang wajib dilakukan Indonesia juga. Yang menurut saya ini yang sedang dilakukan oleh China. Dia menjalani filsafat ETM ini.